Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini videonya bukan review, tapi saya hanya mau sharing pengalaman aja. Buat kalian-kalian yang mungkin masih bingung antara pilih Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, atau Mi 10 5G aja sekalian yang lebih mahal. Dan setiap penambahan harganya tuh apakah worth it, apa aja yang kita dapatkan. Dan satu lagi, posisi Poco F2 Pro tuh sebenarnya ada di mana sih? Nah, ini dia hasil terawangan versi Obat Gaptek. Oke, Xiaomi Mi 10T harganya di 6 juta pas. Mi 10T Pro ada di 7 juta pas. Dan Mi 10 5G ada di 9 juta. Semua link pembeliannya nanti saya kasih di kolom deskripsi di bawah deh ya. Ketiganya adalah HP yang sangat-sangat luar biasa. Karena pakai chipset flagship Snapdragon 865 yang pastinya nggak usah diragukan lagi performanya. Nggak bakal minder lah pas diadu performanya sama HP-HP belasan juta sekalipun. Build quality-nya juga oke, Gorilla Glass 5 depan dan belakang yang mengapit frame metal yang solid. Kemudian luas displaynya juga sama-sama di 6,67 inch dan semuanya udah support 5G dan Wi-Fi 6. Mantap. Kapasitas baterainya juga bisa dianggap sama lah ya, mirip-mirip. Ada yang 5000 mAh, ada juga yang 4700 mAh-an kayak di Mi 10 5G. Nggak beda jauh intinya. Kecepatan chargingnya juga ada yang 30 watt, ada juga yang 33 watt. Tapi ya, anggap aja kembali sama aja. Semuanya bisa ngisi full baterainya dalam waktu kurang lebih 1 jam aja. Cepat. Sayangnya, ketiganya sama-sama nggak ada jack audio dan sama-sama nggak punya slot micro SD. Jadi, mau pilih yang paling murah di Mi 10T atau yang paling mahal di Mi 10 5G, semua yang tadi saya sebutin bakalan kamu dapetin. Tapi yang pasti borong HP-nya di Shopee ya guys, tempat belanja barang elektronik favorit dengan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone, elektronik rumah tangga, komputer, sampai fotografi, semuanya ada di Shopee pastinya. Di Shopee itu bakalan ada juga Shopee Electronic Gajian Deals, di mana ada promo yang lebih besar di tanggal 25 sampai 27 setiap bulannya. Catat. Nantikan selalu program Deals of the Day yang bakal dikasih diskon lebih dari 70% di jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Temukan juga koleksi produk angker dengan diskon sampai dengan 80%, catat 80%. Dan nggak lupa saya ingatkan, ingin barang elektronik generasi sebelumnya, temukan semuanya di clearance sale, semua diskon lebih dari 40%. Mantap! Jadi langsung aja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah. Dan menurut pendapat saya pribadi nih ya, yang punya price to performance terbaik di sini adalah Mi 10T Pro di harga 7 juta pas. Alasan utamanya karena kualitas hasil tangkapan kameranya sekelas banget sama kameranya Mi 10 5G yang 2 juta lebih mahal harganya. Hasilnya mirip banget, ya beda-bedanya super tipis lah. Jadi ini wajar soalnya modulnya sama, chipsetnya juga sama, dan yang ngeracik color science-nya juga sama-sama Xiaomi. Jadi lumayan, irit 2 juta dapat kualitas kamera yang sama. Dan kalau dibandingin sama kameranya Mi 10T biasa yang bukan Pro, nah ini signifikan lebih baik di ketajamannya, dynamic range-nya, dan yang paling kelihatan adalah pas diadu hasil low light-nya. Jadi nambah 1 juta dapat upgrade kamera yang signifikan lebih baik. Nah itu satu ya kelebihan Mi 10T Pro dibandingkan Mi 10T biasa. Dan yang nomor 2-nya adalah kamera Mi 10T Pro ini punya optical image stabilization. Sedangkan kalau di Mi 10T yang standar hanya pakai electronic image stabilization. Jadi kalau moto tuh hasilnya bakal sedikit lebih reliable lah karena jarang banget ngeblur. Dan yang ketiga, nambah 1 juta kapasitas storage-nya naik dari 128GB ke 256GB. Dan untuk stabilisasi perekaman videonya sebenarnya nggak beda jauh, sama-sama bisa sangat stabil ketika ngerekam pada resolusi 4K 30 frame per second. Hanya kalau kamu mau rekam sampai 4K 60 frame per second, keduanya sama-sama kurang stabil sih sebenarnya, tapi Mi 10T Pro tuh kelihatan optical image stabilization-nya tuh main gitu lah. Jadi ya sedikit lebih baik lah hasilnya, sedikit aja tapi ya. Dan yang bikin saya pindah daily driver dari Mi 10 5G ke Mi 10T Pro ini adalah karena di sini layarnya flat, nggak nge-curve. Buat gamers kayak saya ini penting karena jadi lebih banyak pilihan tempered glass-nya. Ya udah sih itu aja alasan terpentingnya kenapa Mi 10T Pro ini menurut saya adalah pilihan yang paling ideal. Produk yang paling mending kedua masih menurut pendapat saya dan selera saya pribadi ya adalah Mi 10T pastinya.
Alasan utamanya jelas karena impact dari bandrol harganya tuh luar biasa. 6 juta pas udah dapat HP dengan aura flagship yang sangat-sangat kental. Akibatnya, HP ini tuh sangat-sangat bisa mengganggu sepak terjang HP mid-range di kisaran 4 juta dan 5 jutaan. Karena kecuali kualitas kameranya yang ya memang biasa aja, Mi 10T ini bisa kasih jauh lebih banyak di sektor-sektor lainnya. Performanya jelas jauh banget jomplangnya kalau kita lihat skor Antutunya ya. Dibandingkan HP-HP kelas menengah 4-5 jutaan. Bukan hanya chipset aja, tapi juga tipe storage-nya yang udah pakai UFS 3.1 dan RAM-nya yang udah pakai yang paling kencang juga, LPDDR5. Mantap! Di sini udah 5G ready, udah Wi-Fi 6 ready, build quality-nya juga bukan plastik lagi, udah kaca dan metal. Ada near field communication, ada stereo speaker, sampai ada refresh rate layar tertinggi yang ada di pasaran Indonesia saat ini, yaitu 144 Hz. Jadi nambah 1-2 juta dibandingkan HP-HP kelas menengah, Mi 10T ini menurut saya signifikan lebih worth it dan lebih future proof. Walau catatannya color science kameranya sementara ini masih belum matang lah. Masih bisa disalip kualitasnya sama kameranya HP-HP mid-range kelas 3 jutaan sekalipun. Dan nggak ada slot micro SD tadi ya, jadi storage 128GB-nya harus dicukup-cukupin, mau nggak mau. Mending mana nih sama Poco F2 Pro? Nah, kalau kemarin pas promosi, pas harga Poco F2 Pro-nya didiskon sampai 6 juta, menurut saya secara overall mending ambil Poco F2 Pro deh. Karena walau Poco tuh nggak punya speaker stereo, tapi toh kualitas speaker mono Poco F2 Pro tuh udah bagus juga kok. Nggak punya refresh rate layar 144 Hz, tapi di Poco udah Super AMOLED. Dan kalau kamu pakai kedua HP ini tuh di outdoor, nggak perlu kena matahari langsung sih, tapi yang penting siang-siang di luar ruangan lah. Layar Poco tuh masih sedikit lebih kelihatan jelas lah. Poco F2 Pro unggul di desainnya yang lebih sophisticated karena punya fingerprint di bawah layar yang kelihatan lebih canggih, punya pop-up selfie kamera yang kembali kelihatan lebih canggih juga. Dan nggak lupa bezel atas, bawah, kiri, kanan Poco tuh bisa dibikin lebih tipis. Jadi walau luas layarnya sama persis sama Mi 10T, dimensi overall Poco F2 Pro sedikit lebih compact. Tapi yang paling penting, at least sampai saat video ini dipublish ya, color science kamera Poco F2 Pro tuh masih sedikit lebih baik dibandingkan color science-nya Mi 10T. Terutama kalau kita moto di kondisi low light tanpa pakai mode malam. Tanpa pakai mode malam loh ya. Jadi untuk kasus Poco F2 Pro ini, lihat lagi harganya deh. Kalau dekat-dekat ke Mi 10T, mending ambil Poco F2 Pro ini sekalian. Tapi kalau misalnya lebih dekat ke Mi 10T Pro, nah mending ambil Mi 10T Pro dong. Makanya kalau mau harga murah, cek link pembelian Shopee yang bakalan saya kasih di kolom deskripsi video ini. Tempat belanja barang elektronik favorit kamu dan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone, elektronik rumah tangga, komputer, sampai fotografi, semuanya ada di sini. Dan bakalan ada juga Shopee Elektronik Gajian Deals, di mana ada promo yang lebih besar di tanggal 25 sampai 27 setiap bulannya. Nantikan juga selalu program Deals of the Day yang bakalan kasih diskon lebih dari 70% di jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan nggak lupa temukan juga koleksi produk angker dengan diskon sampai dengan 80%, men, mantap. Dan nggak lupa, kalau kamu ketinggalan pengen barang elektronik generasi sebelumnya, temukan di clearance sale, karena semuanya bakal kena diskon lebih dari 40%. Jadi tunggu apa lagi? Meluncur aja langsung ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah. Oke, lanjut. Dan terakhir yang paling kurang mending jadinya Mi 10 5G dong ya. Alasannya karena udah ada bau-baunya Mi 11. Ya, sah-sah aja ya. Tapi kalau kalian nggak mau berandai-andai kapan Mi 11 atau Mi 11 bakalan resmi hadir di Indonesia, dengan harga 9 jutaan, Mi 10 5G ini bisa kasih kamu desain yang lebih sophisticated lagi. Karena layarnya tuh dibikin melengkung, jadi at least kelihatan mahal lah. Bezel sekeliling layarnya juga tipis banget, bahkan lebih tipis dari Poco F2 Pro sekalipun. Dan yang juga lebih keren dari Poco F2 Pro adalah layar Super AMOLED-nya. Karena kalau pakai HP ini siang-siang di luar ruangan, layar Mi 10 5G ini kelihatan lebih bening lagi. Mantap, beda Super AMOLED-nya.
Walau memang di Mi 10 5G refresh rate layarnya tuh cuma 90 Hz aja, nggak sampai 144 Hz. Ada under screen fingerprint juga di sini, dan yang udah oke juga adalah speaker stereonya yang balance dari speaker kiri sama kanannya. Kalau Mi 10T atau Mi 10T Pro stereo juga sih sebenarnya, tapi yang kiri tuh buat treble, yang kanannya lebih ngebass, jadi beda fungsinya. Enakan yang seimbang kayak di Mi 10 5G ini deh. Ya udah sih, 9 juta itu aja upgrade-nya, nggak terlalu banyak dan mostly hanya kosmetik sifatnya. Makanya jadi kalah mending. Kamera sama performanya bisa diimingin sama Mi 10T Pro yang harganya 2 jutaan lebih murah soalnya. Ditambah lagi Mi 10 5G ini cuman punya single SIM, sayang banget. Dan buat gamers, pengalaman saya sih kurang cocok pakai layar melengkung kayak gini. Lebih suka yang flat lah pokoknya. So, itu dia guys, hasil terawangan obat gaptek buat kalian-kalian yang mungkin masih bingung antara milih Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, atau Mi 10 5G, bahkan Poco F2 Pro. Ya mudah-mudahan dengan video ini kalian nggak usah bingung lagi. Tapi yang nggak usah bingung, pastinya belanjanya di Shopee ya guys. Di Shopee itu bakalan ada yang namanya Shopee Electronic Gajian Deals, di mana ada promo yang lebih besar di tanggal 25-27 setiap bulannya. Nantikan selalu program Deals of the Day yang bakal kasih diskon lebih dari 70% di jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa temukan juga koleksi produk angker dengan diskon sampai dengan 80%. Dan terakhir, kalau pengen barang elektronik generasi sebelumnya, temukan di clearance sales karena semuanya bakal dapat diskon lebih dari 40%. So, langsung aja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box di bawah. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.